Nomor 5 adalah Vijnana atau se namanya ya. Ini paling susah diterjemahkan. Untuk sementara saya sebutnya adalah kesadaran gudang. Karena yang dimaksud dari se ini adalah cang se. Cang ini adalah gudang atau harta atau gudang. Jadi Vijnana ini maksudnya adalah kayak bayangkannya suatu gudang ya. Gudang ini isinya banyak sekali. Apapun kamu taruh di dalamnya, apapun ada. Semua ini ada di dalam gudang ini. Persepsi, pikiran, meta, karuna, dosa, semuanya ada di dalam gudang ini. Gudang ini adalah gudang yang lengkap. Atau Anda bayangkan supermarket deh. Hah? To serba. Nomor 5 ini adalah to serba. Toko serba ada. Kalau ini gu serba, gudang serba ada. Ya bukan to serba ya. Kalau toko kan jualan ya. Kalau ini gudang serba ada. Jadi contoh kenapa bapak-bapak ibu-ibu bisa marah. Bapak-bapak ibu-ibu bisa marah karena Anda di dalam gudang Anda punya benih kemarahan. Kalau di gudang Anda nggak punya benih kemarahan, Anda nggak susah marahnya. Kenapa kita bisa merasakan cinta kasih? Karena di dalam gudang ada benih yang namanya cinta kasih. Jadi di dalam gudang ini banyak mengandung sesuatu yang namanya benih ya. Benih atau biji. Biji tahu? Bahasa Palinya sih bija ya. Bija. Jadi ada biji-biji atau benih-benih. Benih apa? Benih kesadaran, benih cinta kasih, benih pemarah, benih stres, ada semua itu. Jangan pikir Anda nggak stres sekarang kan, tapi benih stresnya ada. Cuma mungkin dia kecil. Ya, kalau kecil ya dia nggak bermasalah. Kalau benihnya besar, hati-hati. Manusia sekarang benih yang paling besar itu benih marah. Ditoel dikit langsung marah. Walaupun nggak sengaja, marah aja. Karena apa? Benihnya itu besar. Karena dia besar, kena sentuh sedikit langsung dia meledak. Nah ini besok saya jelaskan ya. Oke, Pancaskanda mengerti. Oke, nomor 4 ya. Melalui kekuatan Buddha, ya, Bante Sariputra bertanya kepada Avalokiteswara, Bodhisattva Mahasatwa, bagaimana cara seorang dari keluarga berbudi luhur bisa mempraktikkan Prajnaparamita. Nah, ini yang disebut sebagai pertanyaan. Ada orang bilang Bante Sariputra ini Theravada. Lalu Kuan Im Pusa ini Mahayana. Jadi dia bilang Theravada bertanya kepada Mahayana. Tapi bagi orang Mahayana ya Sariputra itu Mahayana juga. Bahkan nggak bisa disebut Theravada atau Mahayana ya, karena zaman dahulu nggak ada. Makanya kita pakai istilahnya Budayana. Betul ya? Kita sebutnya istilahnya Budayana kan. Jadi jangan mempertentangkan Theravada sama Mahayana ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Bahasa Mandarinnya adalah Cisisrifu. Ini apa ini ya? Dengan kekuatannya Buddha. Hecang ini artinya beranjali dia. Beranjali dulu ya, Sariputra beranjali dengan penuh hormat menghadap Bodhisattva Pancacaipusa ya, Bodhisattva Avalokiteswara, Bodhisattva Mahasatwa berkata,
Lalu Bodhisattva Avalokiteswara menjawab, Bodhisattva Mahasattva Avalokiteswara menjawab Sariputra, putra-putri dari silsilah mulia atau yang baik, mereka yang ingin mempraktikkan prajna pramita seharusnya menatap mendalam bahwa pancaskanda itu sunyata atau kong adanya. Kong itu, nah sekarang ini bicara kong ini paling susah ini. Ya. Sunyata ya. Sunyata itu, ini boleh hapus lagi ya. Berarti pancaskanda tadi apa aja? Sudah hafal belum? Yang pertama apa? Yang pertama adalah se, betul? Anda itu loh yang sering baca itu, ya. Yang pertama adalah se, ya. Yang kedua adalah so. Yang ketiga siang, ya. Sing, betul ya. Satu lagi apa? Dari badan, perasaan, persepsi, bentukan formasi mental dan kesadaran. 5 ini ternyata sama dengan kok. Kok bisa? Itu rumus matematika apa itu? Kalau rumus matematika langsung salah itu. Artinya adalah semua itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini bahasa paling singkat ini menjelaskan sunyata. Coba Anda lihat, se itu badan kita itu bisa berdiri sendiri nggak? Nggak bisa, dia tergantung pada elemen air, ya, elemen udara, elemen padat, elemen gas, betul nggak? Jadi badan kita ini nggak bisa berdiri sendiri, betul? Betul ya. Perasaan, apakah perasaan ini bisa berdiri sendiri? Nggak bisa. Perasaan muncul dari melihat sesuatu yang kita suka, muncul perasaan. Mendengar sesuatu yang kita tidak suka, muncul perasaan, betul. Perasaan yang muncul ada berapa? 1, 2, 3, 4, betul? Ya. Persepsi. Melihat sesuatu muncul persepsi. Saya angkat bunga, Anda sudah langsung punya persepsi, betul? Ya. Formasi mental. Ya, bentukan mental, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita makan, kita minum, kita sentuh, mental langsung akan menciptakan sesuatu. Dan semuanya itu selalu berkaitan sama informasi-informasi yang ada di gudang ini. Guserba ya. Waduh, istilah baru nih. Serba, gudang serba ada. Kalau Anda biasanya kan toserba ya. Toserba itu kan supermarket ya. Kalau ini superstore ya. Gudang kan store ya. Gudang serba ada. Dan semua ini tidak bisa berdiri sendiri. Selalu bergantung pada yang lain. Betul nggak? Segala sesuatu dunia ini makanya disebut sebagai kong, karena dia selalu bergantung pada yang lain. Coba cari, ada nggak sesuatu yang di dunia ini yang bisa berdiri sendiri? Zaman dahulu ketika waktu saya belajar fisika ya, kita belajar ada yang namanya atom. Ya. Ternyata dulu disimpulkan atom ini adalah elemen paling kecil. Tapi diperiksa-periksa, ternyata di dalam atom itu ada lagi katanya. Katanya ada apa ya? Ada proton ya, ada elektron. Ternyata ada. Lalu mereka menyimpulkan proton dan elektron itu adalah yang terkecil. Setelah diperiksa, ternyata di dalamnya ada lagi. Entah partikel-partikel apa di dalamnya itu. Kalau diperiksa-periksa lagi, saya nggak tahu itu sampai kapan baru bisa menemukan partikel paling kecil. Itu membuktikan bahwa segala sesuatu tergantung pada sesuatu yang lain. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri.
Coba cari, ada nggak yang bisa berdiri sendiri tanpa tergantung pada yang lain? Kita bisa melihat ini karena tergantung pada lampu. Lampu tergantung pada listrik. Listrik tergantung pada kabel. Kabel tergantung pada mesin yang dia sambungkan itu. Betul nggak? Mesin yang disambungkan itu tergantung pada mungkin solar, batu bara, atau apa. Sehingga dia bisa menghasilkan listrik. Baru bisa dialirkan ke sini. Betul. Segala sesuatu tergantung pada sesuatu yang lain. Itulah yang disebut sebagai Kong, itu juga boleh disebut sebagai paticca samuppada. Interconnectedness, interkoneksi namanya ya, bukan internet ya. Interkoneksi ini lebih hebat daripada internet ini. Segala sesuatu itu kayak jaring, semuanya saling berkaitan, saling berhubungan. Buddha bilang pencerahan datang dari melihat ini, melihat koneksinya. Kita menderita karena gagal melihat koneksinya apa. Jadi selama ini ketika meditasi saya mau melihat apa koneksi perasaan saya sama badan saya. Muncullah 4 sistem yang Buddha ajarkan ya, yang dia bilang ada duka, sumber duka, betul? Sumbernya berakhir, betul? Kemudian jalan atau cara kan? Sumber duka, berakhirnya duka, jalan untuk mengakhiri duka. Betul nggak? Semuanya saling berkaitan, semua ajaran Buddha. Oke ya, nanti kita bisa bicara lebih banyak tentang Kong ya. Oke, sampai ke 5 aja. 5 lagi biar besok aja. Karena kelihatannya Anda sudah hun-hun gitu ya. Oke, kita punya waktu sekitar 20 menit. Kalau Anda punya sesuatu pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan. Ada mikrofon lagi enggak? Ya. Siapa suruh minta jelaskan sutra hati? Setelah ikut ajaran hari ini sama besok, lain kali setiap kali Anda baca sutra hati, semoga dapat pencerahan. Mungkin saking bingungnya ya, mau tanya apa juga nggak tahu ya. Jadi Kong itu penting ya. Kong itu sunyata itu penting. Mudah dipahami tapi susah direalisasi. Karena kalau dipahami secara logika ada kemungkinan bisa cepat ya, tapi untuk direalisasikan, untuk betul-betul memahami sampai mendalam itu sangat susah. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau enggak ada kita pulang.